Nyanyi sama-sama. Here we go. Dunia ini mengatakan hidup untuk senang saja. Shalom, saya sampaikan hari ini buat kita sekalian, salam bertumbuh di dalam iman. Karena memang bertumbuh dalam iman, pengharapan merupakan kunci kita meraih berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sama halnya dengan Raja Salomo, bagaimana dia mendapat sebuah warisan iman yang hebat dari Raja Daud, orang tuanya. Dan hari ini saya ingin sampaikan bagaimana kisah Salomo berhasil dipakai Tuhan, kreatif, walaupun ada beberapa kekurangan dan kelemahannya. Dan pertanyaan juga mungkin muncul dalam hati kita, bagaimana Pak Pendeta saya bertumbuh dalam iman dan bisa meraih berkat itu, sementara saya masih hidup di dalam dosa dan berbagai kekurangan yang ada dalam diri saya. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan, Salomo adalah orang yang besar, bahkan Alkitab katakan tidak akan ada sehebat, sekaya seperti Salomo sebelum dan sesudah dia. Kita tahu bahwa Raja Salomo juga memiliki beberapa kelemahan. Dia memiliki gundik yang begitu banyak, 700 istri dan 300 gundik. Dia juga masih mengikuti sempat dewi orang Sidon, namanya Asitoret, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Saudara bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 5. Tetapi di sisi yang lain saya ingin sampaikan, dan ini menjadi berkat buat kita sekalian, inspirasi bagi kita untuk bangkit dari keadaan kita sekarang ini mungkin, yang sedikit pesimis menghadapi hari depan, oleh karena berbagai kekurangan dan kelemahan kita. Dalam keterbatasannya, dalam kelemahannya, Salomo menulis 1.005 lagu dan 3.000 kitab Amsal. Itu adalah bukti kreativitas dan Tuhan pakai Salomo begitu hebat. Tidak sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Salomo merupakan pengusaha yang baik. Dia membawa ekonomi Israel pada saat itu ke titik yang paling bagus. Dan dia memanage tenaga kerja ribuan. Itu Anda bisa lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 5. Artinya, di tengah keterbatasan, di tengah kelemahan Salomo, banyak hal, tetapi dia juga dipakai oleh Tuhan menjadi raja, dan kita bisa lihat kreativitas yang tinggi yang dihasilkan oleh Salomo. Lantas pertanyaannya, apa alasan Tuhan memakai Salomo di tengah-tengah keterbatasannya? Apa alasan Tuhan sehingga Salomo Tuhan angkat begitu hebat menjadi raja yang luar biasa pada zaman itu? Saya catat di sini kalau kita belajar di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga secara keseluruhan. Tapi hari ini saya ingin baca nats 2 ayat saja. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 8. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. 2 ayat saja saya bacakan buat kita, tapi cukup menjelaskan profil Salomo yang begitu hebat dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah keterbatasannya. Tadi saya katakan apa kuncinya Salomo tetap dipakai Tuhan, apa alasan Tuhan memakai dia dalam keterbatasan. Yang pertama,
Dalam pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dari 1 Raja-Raja. Di situ dikatakan bahwa Salomo mengikuti iman Raja Daud ayahnya. Salomo berkata, seperti ayahku yang engkau berkati, seperti ayahku yang engkau pakai. Seolah-olah demikian pernyataan Salomo kepada Tuhan. Dan Tuhan faktanya memperhitungkan iman Daud kepada anak-anaknya, terutama kepada Salomo. Salomo mendapat sebuah warisan yang sangat memiliki nilai yang sangat tinggi. Yaitu apa? Iman. Cara memperlakukan, cara menyembah Tuhannya pada saat itu. Dan itu ditiru oleh Salomo. Dan saya jawab, itulah kuncinya Bapak Ibu sekalian. Mengapa Salomo dipakai Tuhan menjadi orang yang hebat dan sangat kreatif di tengah-tengah bangsanya. Yang kedua, apa alasan Tuhan tetap memakai Salomo di tengah keterbatasannya? Salomo menyadari keterbatasan dan tetap bergantung kepada Tuhan. Anda baca itu di dalam pasal 3 dari 1 Raja-Raja ayat 7 sampai ke 9. Salomo berkata, aku masih muda, aku belum berpengalaman. Artinya apa? Salomo dengan tunduk kepala, berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku belum berpengalaman, aku butuh engkau. Alkitab katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya, orang yang menyerah, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan orang itu dipermuliakan oleh Tuhan. Sama halnya dengan Raja Salomo. Dia mengaku tidak berdaya, saya belum berpengalaman. Dia meminta pertolongan dari Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar itu. Dan tentu kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kepemerintahan Salomo. Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita tetap dipakai Tuhan di tengah-tengah keterbatasanmu, di tengah-tengah banyak kesalahan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama saya katakan tadi, tetap mengikuti iman yang pernah kita dengar dari rohaniawan, dari orang tua. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa memperhitungkan iman mereka kepada kita. Yang kedua, saya ulang kembali, bahwa Salomo, kita ini, mari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan menyadari. Dan kita berkata, aku tidak sanggup Tuhan. Mari engkau ambil alih hidupku. Dan itu juga kita bisa dengar di beberapa pujian yang kita lantunkan selama ini di berbagai gereja. Yang terakhir, mengapa Tuhan memakai Salomo di tengah keterbatasan? Karena di dalam ayat yang kelima, dia fokus meminta sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Apa itu? Hikmat. Dia memiliki sasaran hidup yang jelas. Dia tahu bahwa ke depan dia tidak sanggup dengan sendirinya, dengan akal budinya memimpin bangsa yang besar. Dan dia minta, Tuhan, aku butuh sesuatu yang sangat berharga, yaitu hikmat. Seolah-olah Salomo berkata dalam nats ini, kita semua anak-anak Tuhan, andalkan Tuhan, karena engkau tidak bisa melangkah sendiri. Seperti pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena tiap hari kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Itu yang diajarkan Salomo kepada kita. Untuk terus bergerak dan mengandalkan Tuhan. Ada 4 tipe yang kadangkala gagal di dalam menuju kehidupan yang berhasil atau dipakai oleh Tuhan seperti Salomo. Kadangkala apa? Tidak bisa mengambil keputusan. Dalam pasal sesudah ini, saudara, dalam pasal yang keempat, terbukti
Salomo dapat mengambil keputusan dalam situasi yang sangat genting. Ketika seorang ibu mengaku bahwa bayi itu adalah punya mereka masing-masing. Tetapi dalam seketika, hikmat dari surga datang kepada Salomo. Dia bisa mengambil keputusan. Dan siapa yang benar, siapa yang salah, dapat ditentukan pada saat itu. Artinya apa? Itu hikmat yang datang dari Tuhan. Yang kedua, tidak mau belajar. Ini kadangkala yang perlu kita waspadai. Tetapi Salomo dengan tegas dia berkata, aku belum pengalaman. Artinya dia butuh belajar, dia butuh proses. Mau belajar, itu kunci untuk meraih dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, tetap bersemangat dan bergairah, mengikut dan melayani Tuhan. Apa saja aktivitas kita. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, Salomo dipakai Tuhan dengan luar biasa dan kreatif. Ada 3M, mengikuti iman Daud, orang tuanya, menyadari keterbatasannya, dan M yang ketiga, memiliki sasaran hidup yang jelas, meminta hikmat dari Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat. Sahabat yang terkasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan kami yang luar biasa. Kami berharap tayangan tersebut bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Kami mengundang bagi Anda yang tergerak untuk bermitra dengan kami, silahkan Anda mengisi kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tergerak hati untuk membagikan video-video kami, silahkan subscribe dan share semua tayangan video kami ke teman-teman dan kerabat Anda. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan mengubah